Sepak terjang Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakibatkan para kader terbaiknya mundur satu persatu atau lebih memilih dipecat dari partai berlambang banteng moncong putih. Saya merasa sangat dihargai dan banyak jaringan saya yang masuk Gerindra. Mas nggak takut dianggap pengkhianat oleh teman-teman PDIP? Ada yang berbicara, udah bener jalan kamu. Hari ini saya mengundurkan diri dari keanggotaan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali, anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali, dan Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan politik lain. Tapi gue harus cari kambing hitam. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah, siapa? Bambang Pacul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Oke teman-teman, kali ini kita membahas hal yang sangat menarik tentang Pak Hasto ya, Kristianto ini ya, yang beberapa waktu belakangan ini kita dihebohkan gitu kan dari pengumuman beliau gitu. Nah, beliau mengumumkan soal pemecatan kadernya. Ada 27 kader, tapi ke 27 itu masih belum dibocorkan siapa aja karena katanya sih bakal diumumkan di 17 Desember gitu ya. Berarti ya pasca pengumuman dari KPU mengenai hasil pilkada gitu ya teman-teman ya. Dari ke-27 itu yang masih tanda tanya kita coba kilas mundur karena sudah ada beberapa kader yang sebelumnya juga dipecat oleh PDIP. Langsung aja kita saksikan video berikut ini teman-teman. Sepak terjang Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengakibatkan para kader terbaiknya mundur satu persatu atau lebih memilih dipecat dari partai berlambang banteng moncong putih. Sikap politik PDIP telah banyak membuat kegaduhan yang sejatinya mengabaikan kehendak rakyat. Pertama, Marwarar Sirait memutuskan hengkang dari PDIP pada Januari 2024 lalu. Padahal Marwarar Sirait sebelumnya merupakan politikus senior PDIP yang sudah berkiprah sejak tahun 1999. Ayah Marwarar Sirait, Sabam Sirait, pernah menjadi sekjen PDIP selama 3 periode sejak 1973 hingga 1986. Marwarar Sirait akhirnya hengkang dari PDIP karena sudah tidak lagi sejalan dengan amanat reformasi. Ia bahkan menggelar sayembara hadiah 8 miliar rupiah bagi siapa saja yang bisa menangkap kader PDIP sekaligus tersangka kasus korupsi yakni Harun Masiku yang sudah buron hampir 5 tahun. Masalah-masalah besar yang dia simpan dan dia melibatkan orang-orang besar. Nah, saya tidak tahu ya, tapi nggak mungkin tiba-tiba dia bisa hilang gitu, dicari kemana-mana. Nah, mungkin ini sudah waktunya rakyat terlibat. Kedua, Effendi Simbolon yang lebih memilih dipecat PDIP daripada harus bertentangan dengan hati nurani dan kepentingan rakyat. Namun langkah Effendi Simbolon itu dianggap pembangkangan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Banyak keputusan politik Hasto Kristianto telah membuat satu persatu kader terbaik PDIP lebih memilih mundur atau lebih baik dipecat saja. Pemecatan Effendi Simbolon tertuang dalam surat keputusan DPP PDIP yang ditetapkan pada 28 November 2024 dan ditandatangani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri serta Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, ya, mendukung calon lain, termasuk kemudian kaki dua, ya, tidak menjalankan perintah partai, karena kedisiplinan itu harus ditegakkan dan dengan dukungan rakyat yang sangat kuat sehingga persentase kemenangan pemilu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota kami menjadi lebih tinggi daripada sebelumnya, meskipun di beberapa wilayah seperti Provinsi Jawa Tengah dilakukan berbagai operasi-operasi khusus yang sangat masif, tapi ternyata persemaian kandang-kandang PD Perjuangan itu semakin meluas di wilayah kabupaten kota dan provinsi yang lain, sehingga ini menjadi modal yang membangun optimisme bahwa PD Perjuangan tetap eksis. Pelanggaran itu dilakukan semenjak pilpres lalu dan pilkada. atau pilkadanya?
ada yang kombinasi. Jadi ada kombinasi karena ada rentetan. Dulu pada saat Pilpres masih kelihatan samar-samar, nah sekarang makin tegas. Di bulan Februari tahun ini sudah menjadi kader Gerindra. Ya, saya sangat bahagia di Gerindra karena merasa inilah partai yang adil, partai nasionalis dan kekeluargaan. Saya merasa sangat dihargai dan banyak jaringan saya yang masuk Gerindra. Tentu sebagai kader Gerindra, sebagai saya ini anak buahnya Pak Prabowo, anak buahnya Bang Dasko, ya. Jadi saya bertugas juga bagaimana bergotong royong bekerja memenangkan calon gubernur dari partai saya. Mas nggak takut dianggap pengkhianat oleh teman-teman PDIP? Ada yang berbicara, udah bener jalan kamu, udah bener itu. Memang butuh keberanian. Masalahnya di PD Perjuangan, ya ternyata cuma lo aja yang berani. Mas Budiman, ini ada isu nih. Apa tuh? Ya, kata Mas Budiman, walaupun nggak ada jabatan, nggak ada bisnis, ada isu nih. Katanya miliaran di jabatan Mas Budiman. Benar nggak? Dapat 5 miliar. Dari mana? Dari Pak Prabowo, cash di dalam koper. Ada nggak itu? Isu itu saya dengar. Jadi dipecatnya dari PDIP, itu musibah atau berkah? Ribuan kader PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat ramai-ramai mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA kantor DPC PDIP Kabupaten Subang. Aksi ini mereka lakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran. Ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat mendatangi kantor DPC PDIP Kabupaten Subang untuk menyampaikan pengunduran diri sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota. Alasan pengunduran diri selain karena merasa tidak nyaman, juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang akan datang. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menyatakan tidak ambil pusing dengan mundurnya ratusan kader. Ciko menyatakan hal tersebut merupakan hal yang biasa. Halo Polo, jadi hari ini Polone Mas Prayit mengembalikan atribut PDI Perjuangan ke DPC Kabupaten Boyolali bersama Bu Dewan dan ajudan. Ibu mau ngene apa lene? Ya, Bapak. Hari ini saya mengundurkan diri dari keanggotaan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali, anggota fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali dan caleg terpilih PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali periode 2024-2029. Yang diserahkan apa saja Mas? Yang saya serahkan tadi surat pengunduran diri dan KTA saya. Ya, hari ini tanggal 16 Agustus 2024 saya ya selaku kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengundurkan diri sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jelas keputusan ini saya ambil memang berat, tapi inilah aspirasi dari teman-teman khususnya di BMI yang selalu kita menyerap aspirasi daripada teman-teman. Dan keputusan ini saya ambil ya tentunya ya dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama, saya sudah terlalu lama rasanya untuk di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari perjuangan awal 96 dan KTA pertama saya tahun 99, mungkin itu yang masih saya pegang seperti ini KTA lama saya. Ini dari zaman perjuangan dulu, ini saya simpan sebagai histori. Dan dari perjalanan itu banyak hal yang saya dapatkan. Disinilah saya ambil sikap khususnya demi kebaikan kita semua. Kaderisasi harus berjalan, saya sudah terlalu lama dan itulah juga menjadi pemikiran saya. Sekaligus juga pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selama sekian tahun, yang hampir seperempat abad saya di dalamnya, banyak hal yang saya dapatkan. Masalah ideologi, masalah nilai-nilai yang ada di partai ini,
dan juga nafas daripada partai ini, itu yang selalu saya pegang. Itu yang selalu saya pakai pegangan. Untuk apa? Untuk saya melangkah di kemudian hari. Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan-kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan? Dengan polisi, dengan apa, karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, dia kan harus bagaimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcastnya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Mas Hasto bilang nih bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka. Jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai tindakan jahat dan rencana jahat juga katanya dari ini Pak Jokowi. Entah kenapa orang kalau merasa sudah ditarget itu karena ketakutan. Abang lihat ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Ini kan bukan persoalan ditargetkan. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Kasus Adis misalnya, Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan. Tapi kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Di Jawa Tengah dia sudah nyerah. Dengan mengatakan bahwa Bambang Pacul tidak mendukung Andika, itu dia sudah kalah. Ya kan? Dia sudah tahu nih kalah. Tapi gue harus cari kambing hitam nih. Siapa? Ketua DPD Jawa Tengah. Siapa? Bambang Pacul. Gitu loh. Dianggap harus bertanggung jawab. Yang lucunya ini kan hanya Bambang Pacul yang dipersoalkan. Sulawesi Utara, ketua DPD-nya siapa? Oli Rono Kambe. Oli. Kalah kan? Kalah. Tapi nggak dipersoalkan. Mungkin wilayah-wilayah lain, Surabaya, Jawa Timur, juga seperti Said Abdullah kalah juga. Itu juga jagoan-jagoan ya. Nah, di Sulawesi Utara juga kalau nggak salah 2-3 periode terakhir ya PDI ya. Oke, cukup segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini. Itu tadi videonya teman-teman. Bolehlah berikan pandangan kalian di kolom komentar. Pesan saya pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye. Kawan-kawan yang mau mendukung Sirait Media, boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Dan jangan lupa juga mendukung pelayanan di yayasan kami melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking kawan-kawan. Berapapun itu sangat berguna bagi pelayanan kami. Mari terus kita suarakan suara rakyat jelata dan terus berdampak bagi Indonesia. Terima kasih.